sambil angkat tanganmu dimanapun kau berada. Dengan iman percaya katakan hidup. Amin Tuhan. Yes. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa yang memegang setiap hari di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Di tengah setiap keributan di dunia ini, di tengah serbuan berita buruk, berita negatif, di tengah bahkan bencana alam yang sedang melanda dunia, melanda Indonesia. Kami menaruh iman pengharapan kami kepada nama-Mu Tuhan kami. Nama Yesus, nama yang menjamin pengharapan kami. Nama yang menjamin setiap perlindungan kami. Sebab di bawah kepak sayap-Mu yang kuat kami aman. Kami percaya firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami yang punya Yesus, kami yang punya minyak dan anggur. 1.000 lebah di sisi kiri kami, 10.000 di sebelah kanan kami. Tidak akan pernah menimpa kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang indah, yang Tuhan boleh hadirkan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk segenap para pelayan Tuhan yang Tuhan pakai secara hebat untuk membawa hadirat-Mu luar biasa di tengah-tengah kami. Pakai juga hamba-Mu untuk boleh menjadi saruan berkat yang besar bagi jemaat-Mu. Lidah bibir perkataannya dikuasai dari surga. Lidah bibir perkataannya ada tanda kuasa wibawa ilahi. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Yesus yang dipermuliakan. Kami berdoa, kami menolak hikmat manusia. Kami menolak perkataan yang sia-sia. Agar setiap kata kalimat ada penghiburan, ada kekuatan, ada peneguhan. Agar setiap kata kalimat menjadi jawaban atas setiap kebutuhan umat-Mu. Bahkan kami berdoa jaringan yang kami pakai Tuhan sucikan, kuduskan. Lancar setiap mereka yang menonton Jakarta daerah, bahkan sampai di luar negeri sekalipun. Kami ikat, kami patahkan setiap rancangan si jahat, tipu daya iblis. Bahkan setiap intimidasi kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus tidak punya kuasa atas setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah ibadah kami. Masuklah dalam rumah, masuklah ke dalam keluarga, lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, gereja Tuhan Tiberias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih yang luar biasa kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus yang memberikan saya kepercayaan untuk berdiri di mimbarnya yang kudus. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Atas kepercayaannya saya boleh melayani di Gereja Tiberias yang luar biasa ini. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang mau meluangkan waktunya untuk beribadah secara online pada hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih besar lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Saudara yang bawa Alkitab, mari sama-sama angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Saudara yang Alkitabnya ada di HP, angkat HP saudara juga tinggi-tinggi. Yuk sama-sama angkat Alkitabmu dengan imam percaya. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Ini yang Tuhan taruh di hati saya, bahwa hari-hari ini ada banyak orang merasakan pertanyaan yang sama. Hari-hari ada banyak orang merasakan ketakutan yang sama. Oleh karena itu ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tema khotbah saya adalah why you don't need to fear about your future. Mengapa kita tidak perlu takut
akan masa depan. Mengapa saudara dan saya tidak perlu khawatir akan masa depan? Rasa-rasanya ketika saya menaruh judul ini di dalam sosial media saya, ada banyak respon yang saya dapat dari jemaat, dari orang-orang yang mengikuti media sosial saya dengan berkata, Pak Pendeta, tema khotbahnya pas dengan apa yang saya alami. Pak Pendeta, tema khotbahnya pas dengan apa yang sedang saya gumuli. Hari-hari ini saya sedang takut dengan masa depan. Hari-hari ini saya sedang khawatir akan hari depan. Bahkan ada banyak orang berkata, Pak Pendeta, baru 17 hari tahun 2021. Tetapi udah begitu banyak yang namanya gempa bumi, bencana alam. BNPT menulis dalam 15 hari udah 316 bencana alam terjadi khusus di Indonesia. Bahkan juga baru 17 hari, baru halaman 17 dari 365 halaman di tahun 2021 ini. COVID kemarin kita lihat saudara, COVID-19 masih menjadi juara bertahan 14.000 orang per hari. Angka positif rate-nya kurang lebih 32,5. Artinya dari setiap 3 orang yang dicek saudara, itu 2 orang mengalami yang namanya COVID. Depan kena, belakang kena, atau kiri kena, di kanan juga kena. Begitu banyak saudara. Berikutnya gempa di Sulbar, dan longsor, dan banjir di Sulawesi Selatan, Sriwijaya Air dan segalanya. Bahkan Gunung Semeru. Ada begitu banyak ketakutan. Ada begitu banyak kekhawatiran. Dan hari ini saya akan membantu saudara untuk kembali mengingat apa yang saudara punya di dalam Tuhan. Hari ini saya akan membantu saudara untuk kembali saudara menyadari perjanjian apa yang saudara miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Mari sama-sama kita baca dengan semangat 45. 3, 2, 1, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah apa? Firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan. Kalau saudara hanya baca plek ayat ini, saudara nggak akan mengetahui apa background atau history dari ayat ini. Ayat ini ditulis kepada orang-orang pembuangan di Babel. Ayat ini ditulis kepada para budak. Ayat ini ditulis kepada orang-orang yang diambil, dicabut dari tanah airnya, dibawa ke negeri yang asing, dijadikan sebagai budak. Tetapi ayat ini menggambarkan sekalipun mereka mengalami perbudakan, sekalipun mereka berada di bangsa yang mereka tidak tahu, sekalipun masa depan mereka kelihatannya gelap, sekalipun ada banyak ketidakpastian yang mereka alami, tetapi firman Tuhan berkata bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Bahwa rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Bahwa rancangan Allah untuk memberikan kepada saudara dan saya 2021 hari depan yang penuh dengan harapan. Sama-sama bilang sama saya 2021 penuh harapan. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya masa depan saya penuh harapan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Saya pengen memulai di dasar yang benar dulu. Bahwa sekalipun keadaan buruk, tapi firman Tuhan tetap menjanjikan hari depan yang baik. Salah satu ayat yang terkenal dalam Mazmur 23, ayatnya yang ke-6. Ini ayat yang paling banyak dikutip atau Mazmur yang paling banyak dikutip. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kebajikan akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud. Alkitab katakan bahwa ayat ini menggambarkan tentang gembala. Ada banyak orang menggambarkan Mazmur 23 tentang ketaatan Daud kepada Tuhan. Ada banyak orang menggambarkan Mazmur 23 tentang iman Daud kepada Tuhan. Bukan berarti itu salah. Tetapi saya baca ayat ini dan saya pelajari komentari dalam Alkitab, dalam Bible commentary, bahwa para teolog sepakat bahwa ayat ini bukan tentang ketaatan Daud.
Bahwa ayat ini bukan tentang iman Daud. Tapi ayat ini lebih berbicara tentang kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ayat ini berbicara tentang kebaikan Tuhan kepada Daud. Ayat ini bicara bukan tentang Daud. Tapi ayat ini bicara tentang gembala agung kita, Yesus. Yesus menjanjikan bahwa saudara dan saya kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan berarti kalau kebajikan, kemurahan mengikuti saudara dan saya. Bukan berarti hidup kekristenan bebas dari masalah. Bukan berarti karena ayat ini berkata kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan berarti saudara nggak akan disakiti orang. Bukan berarti nggak akan ada masa-masa kelam, masa-masa gelap, masa-masa di mana saudara tidak mengerti, don't know what to do. Tetapi ayat ini menggambarkan kita bahwa sekalipun ada masa sulit, sekalipun ada bahaya, sekalipun ada keadaan yang tidak mudah bagi kehidupan saudara dan saya, Allah menjanjikan. Menjanjikan apa? Masa sulit, keadaan sukar, pengkhianatan, masa-masa berat, Allah pastikan Allah akan ubah itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Kristus. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Kebajikan, kemurahan, apapun yang terjadi sama saudara dan saya, Allah akan ubah untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang sedang terjadi sama saudara hari ini, kalau saudara serahkan sama Yesus, Allah akan ubah untuk mendatangkan kebaikan. Sedikitnya ada 3 alasan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita tidak perlu takut tentang masa depan kita. Why I don't need to fear about the future. Yang pertama, saya taruh dalam slide saya. Saudara bisa catat dan bisa bagikan kepada orang-orang yang sedang khawatir hari-hari ini. Mengapa kita tidak perlu takut akan masa depan? Because God goodness is watching over me. Saya suka sekali bahasanya. Karena kebaikan Tuhan menjaga hidup saya. Kebaikan Tuhan memelihara hidup saya. Kebaikan Tuhan cukup buat menjadi jaminan untuk saudara dan saya menatap 2021. Untuk saudara dan saya melangkah. Alkitab katakan Tuhan selalu memperhatikan saudara. Katakan amin. Alkitab katakan matanya tidak pernah dapat lalu dari saudara. Alkitab katakan dia dapat memperhatikan hidupmu 24 jam dalam satu hari. 60 menit dalam 1 jam. 60 detik saudara dalam 1 menit. Dia dalam every second in your life. Dalam setiap detik dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah lalai memperhatikan saudara. Dalam komplek rumah saya dipasang CCTV untuk keamanan. Karena dipasang CCTV sekalian saya pasang CCTV di rumah saya saudara. Saya pasang. Tujuannya memang CCTV untuk keamanan. Tapi saudara tahu apa yang saya lakukan untuk CCTV? Setiap kali saya keluar rumah, saya kalau keluar rumah sering kali nggak bawa anak saya. Setiap kali saya nggak bisa hubungin istri saya untuk video call sama anak saya. Nggak bisa hubungin orang di rumah untuk video call sama anak saya. Saya buka CCTV saya. Bukan untuk cek keamanan. Untuk apa? Untuk lihat anak saya lagi ngapain. Sehari kalau saya lagi di luar rumah, saya bisa cek 5 kali. Hari Minggu dari pagi sampai malam kalau saya keluar rumah, saya pasti buka CCTV. Saya zoom in anak saya lagi ngapain. Bukan karena saya khawatir sama dia. Tapi karena saya kangen sama dia. Jadi CCTV yang harusnya untuk mengecek keamanan, saya buka untuk cek anak saya. Itu saya. Bayangkan bapakmu di surga. Di surga juga ada CCTV yang ngecek saudara. Dia melihat saudara, dia memperhatikan saudara. Matanya tidak pernah pindah dari saudara. Matanya senantiasa memandang saudara. Alkitab katakan demikian saudara. Dalam Mazmur 145. Ayatnya yang ke-20. 145 ayatnya yang ke-20. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tuhan menjaga. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang jaga. Semua orang yang apa? Mengasihinya. Saya mau bilang sama saudara, saya percaya saudara yang menonton acara ini, saudara yang mengasihi dia. Kenapa? Karena nggak mungkin saudara nggak mengasihi Tuhan. Kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, saudara nggak akan nonton acara ini. Saya percaya saudara dalam hatimu engkau mengasihi Tuhan. Alkitab katakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi dia. Di tengah badai, di tengah keadaan yang sulit, di tengah pandemi yang menjalar di mana-mana. Kita nggak pernah tahu ada virus di mana-mana. Tapi mata Tuhan menjaga saudara dan saya. Dengan apa cara Tuhan jaga saudara dan saya? Mazmur 91 ayatnya yang ke-11. Mazmur 91 yang ke-11 mengatakan demikian. Sebab
Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di mana? Di segala jalanmu. Allah menjaga saudara dengan apa? Dia utus malaikatnya untuk saudara. Allah menjaga saudara dengan apa? Dia utus malaikatnya untuk pelihara saudara. Untuk lindungi saudara. Untuk jaga saudara terantuk batu. Untuk jaga saudara mengalami hal-hal yang Allah tidak inginkan terjadi sama saudara. Pelayanan malaikat masih terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini malaikat-malaikat Allah masih terjadi. Alkitab mengatakan jumlah malaikat di surga tidak terhingga. Saudara dapat mengaktifkan pelayanan malaikat dengan iman, doa, percaya kepada Tuhan. Engkau menyebut nama Yesus dengan iman, percaya, maka Allah akan mengirim malaikat untuk jaga saudara. Alkitab penuh dengan kisah-kisah pelayanan malaikat kepada para orang percaya. Allah mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dari Sodom dan Gomora. Alkitab katakan Allah mengirim malaikat untuk membebaskan Paulus dan Silas dari penjara. Alkitab katakan Allah mengutus panglima perang, malaikat Allah, untuk membantu Yosua memenangi pertarangan dengan yang namanya bangsa Israel dengan musuh Israel. Bahkan Alkitab katakan Allah mengutus malaikatnya untuk menjawab doa dari namanya Daniel. Sampai hari ini pelayanan malaikat masih terjadi. Saudara percaya, imani bahwa Tuhan mengutus malaikatnya berkemah di sekeliling orang benar. Katakan amin. Imani bahwa Tuhan menjaga rumahmu. Imani Tuhan menjaga mobilmu. Imani Tuhan menjaga kesehatanmu dengan apa? Malaikat Allah. Saya gak pernah lupa. Berapa tahun yang lalu di jemaat kesaksian sama saya. Waktu itu Jakarta mengalami siklus 5 tahun hujan besar. Komplek rumah yang cukup elit mengalami kebanjiran. Kebanjiran namanya orang berkelimpahan secara materi, gak pusing. Pindah ke hotel, seluruh keluarganya pindah ke hotel. Begitu juga dengan orang-orang di lingkungannya pada pindah ke hotel. Long story short, mereka pindah ke hotel. Berapa hari kemudian mereka dapat telepon dari keamanan di kompleknya. Suruh kumpul di kantor polisi. Kenapa? Karena baru dapat info hampir setengah dari komplek di rumahnya dirampok oleh maling. Maling ini merampok karena lihat lagi banjir, kesempatan dia rampok. Singkat cerita saudara, polisi datang dan mereka semua kumpul. Dan polisi bilang ada rumah ini dirampok. Karena ini maling serakah, maling ini rampok ini berhasil, dia rampok lagi sampai ketangkep sama keamanan di komplek itu. Singkat cerita polisi integrasi maling ini. Polisi bilang rumah mana saya nggak mudah rampok, disebutin ini. Dan polisi bingung karena di tengah-tengah rumah yang dirampok, di tengah rumah anak Tuhan ini, jemaat kita, saudara nggak dirampok. Dan polisi bilang, kamu kenapa sih yang kiri kanan kamu rampok, kok tengah gak dirampok? Malingnya cuma bilang sederhana, ya kami sih mau ngerampok karena yang paling gede, paling bagus. Pasti banyak barang mewah di sana. Tapi setiap kali kami mau ngerampok, kami lihat ada 2 orang tinggi besar. Bolak-balik depan pintu rumahnya, jagain. Kami pikir security rumah itu. Kami pikir keamanan rumah itu, jadi kami gak ngerampok. Dan polisinya tanya sama anak Tuhan ini, bilang, Pak, Bapak betul kirim punya security di rumah? Mereka sekeluarga, suami istri, anak lihat-lihatan. Mereka bilang kami gak punya security. Kami gak punya keamanan. Kami cuma sebelum pergi rumahnya kami urapi dengan minyak. Kami kasih kiri kanan dengan minyak. Kami minta pasukan malaikat jaga rumah kami. Dan polisinya bilang, Pak beneran gak ada security? Beneran. Dan sampai hari ini mereka gak tahu siapa 2 orang. Mereka cuma tahu kata dari perampok itu 2 orang tinggi-tinggi. Mukanya bercahaya, bolak-balik. Saya yakin dengan iman percaya itu pasti malaikat Tuhan yang meluputkan dia. Saya juga gak pernah lupa ada jemaat kami saudara, jemaat gereja Tiberias Bekasi Cyber Park. Namanya Pak Dama, mungkin Pak Dama lagi nonton. Tadinya dia penyembah patung-patung, penyembah berhala. Terima Yesus ibadah di BCP. Orang yang secara materi di bawah garis kemiskinan. Orang yang dia belum berhasil. Dia nyembah patung-patung berantakan, dia ikut Tuhan. Dan 2 tahun dia bilang usaha saya belum maju Pak. Saya sempat bilang sama Tuhan, katanya ikut Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen, pasti keadaan akan berubah. Singkat cerita dia pergi ke suatu tempat mau beli makan. Lagi mau beli makan, tiba-tiba dia lihat ada nenek-nenek gelandangan, saudara, lewat depan dia. Lewat depan dia, Roh Kudus bilang di hatinya, bilang berkatin tuh nenek-nenek. Dan dia bilang, aduh Tuhan, gue lagi susah, gue lagi gak ada duit, malah kok Tuhan suruh berkatin. Dan singkat cerita karena bergumul, itu nenek-nenek udah hilang. Tapi
Roh Kudus kuat bilang sama dia, berkati. Jadi dia lari, cari itu nenek-nenek. Ketika nenek-nenek ketemu di gang. Dia kasih 20.000, ditaruh di tangannya, 50.000, taruh di tangannya. Dibilang, Nek, nih ada berkat buat nenek. Yang menarik ini nenek-nenek gelandangan, lihat ini Pak Dama. Pak Dama nenek-nenek bilang gini, kamu gereja di mana? Ini Pak Dama bingung, kok gelandangan nanya gereja di mana? Ya kan, udah bukan hanya gereja di mana, tangannya Pak Dama dipegang. Dia bilang, saya doa, kamu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saya doa, apa yang tangan kamu kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Lo kalau yang ngomong Gideon Simanjuntak, amin orang. Ya kan, kalau yang ngomong nenek-nenek, gelandangan, pakaian compang-camping, pakaian khusus, saya gak dusta. Pak Dama nonton, dia tahu kesaksian, kan dia cerita sama saya. Dia bilang, lo kok nenek-nenek, gelandangan, lagi susah, saya kasih duit, malah doain saya. Ya kan karena yang ngomong gelandangan, di Pak Dama cuma, oh amin, amin, dia pergi. Gak berapa lama kemudian Pak Dama tadinya pegawai di sebuah pabrik besi. Berapa bulan kemudian dari pegawai, deal, jadi punya pabrik besi itu. Sekarang pegawainya 300, berhasil karirnya. Rumahnya banyak, diberkati Tuhan. Dan dia cari itu nenek-nenek ke tempat yang dia ketemu. Dia cari. Dia bilang ada nenek-nenek begini-gini. Orang pasar bilang gak pernah ada nenek-nenek kayak gitu di sini. Gak ada kayak gitu nenek-nenek compang-camping di sini, gak ada. Dia tanya sama saya, Pak Pendeta itu siapa ya? Saya bilang itu saya, kan gak mungkin. Itu aku, anakku gitu. Nenek-nenek, pelayanan malaikat. Doa saya, Tuhan akan kirim orang lain untuk berkati saudara. Tuhan akan kirim gak tahu dari mana. Istri saya pergi kuliah di Universitas Indonesia. Saudara, saya Universitas Kristen Indonesia. Sama-sama Indonesia. Tapi beda kak, kan Kristen, lebih mantap Kristen. Istri saya kuliah, gak ada duit, dompetnya ketinggalan. Belum nikah sama saya, kalau nikah pasti saya kasih. Jadi istri saya gak bawa duit, dompetnya gak ada. Aduh gimana ya, mau ngomong sama kondektur orang Batak pula. Ya kan, aku makan kau. Gimana ya, tiba-tiba gak tahu dari mana ada ibu-ibu gendong anak. Bilang, Dek, saya bayarin. Malaikat. Saya percaya malaikat Tuhan dipakai di situ. Saya belum pernah ketemu malaikat. Satu-satunya malaikat yang pernah saya ketemui adalah Amanda. Itu malaikat dalam hidupku. #najis Pak Pendeta. Saya doa ya. Gak tahu dari mana. Kebaikan Tuhan akan ngikutin saudara. Tuhan akan kirim orang dari, gak tahu deh. Bahkan mungkin bukan orang gereja. Bahkan mungkin bukan orang Kristen. Pokoknya gak tahu dari mana Tuhan perintahkan berkatin saudara. Katakan amin. Engkau motormu lagi mogok, tiba-tiba ada orang tolong motormu. Mobilmu lagi apa, tiba-tiba ada orang. Saya percaya ketika saudara dengar khotbah, saya bilang, iya benar Pak Pendeta. Iya benar, pasti ada yang ngomong begitu. Kalau gak ada minimal saya ngomong gitu lah. Pasti. Kita sama-sama, saya mau bilang sama saudara, percaya ada malaikat Tuhan yang menjaga setiap saudara dan saya. Makanya penting untuk kita mengingat kebaikan Tuhan. Penting untuk kita fokus sama kebaikan Tuhan. Penting untuk kita mengarahkan pandangan kita kepada kebaikan Tuhan. Bukan kepada masalah kita. Orang Mesir kuno, setiap awal tahun mereka akan membawa 2 kotak. Saudara bisa perhatikan kepada saya. Saya minta tolong perhatikan. Ya. Membawa 2 kotak, kotak hitam dan kotak putih. Saudara, setiap kali mereka mengalami masa buruk, orang Mesir kuno akan mengambil batu hitam, taruh di kotak hitam. Setiap kali mereka mengalami masa baik, akan mengambil batu putih, taruh di kotak putih. Dan di akhir tahun, orang Mesir kuno akan mengeluarkan batu mana yang paling baik. Ini kelihatannya bijak ya. Tapi Tuhan mau saudara dan saya memperhatikan kebaikan Tuhan lebih dari masalah saudara. Katakan amin. Tuhan mau saudara memfokuskan hidupmu kepada kebaikan Tuhan. Saya dapat WA menarik dari, ya gak tahu dari mana ya. Entah di WA, entah di Facebook saya. Kisah penulis yang menulis keadaan hidupnya. Ada seorang suami, dia tulis keadaan hidupnya di ruang bukunya. Respon suaminya dikatakan demikian. Ini tahun yang berat buat saya. Saya operasi batu empedu. Saya terbaring di sana, kata suaminya, ditulis dalam bukunya dia. Dan usia saya 60 tahun, saya keluar dari pekerjaan yang saya senangi. Bahkan bukan hanya itu, ini tahun yang sangat menyedihkan karena papa tercinta saya meninggal. Bukan hanya itu, bahkan tahun ini tutup dengan anak saya kecelakaan mobil.
biaya perbaikannya mahal. Suami ini karena menulis dengan capek tertidur. Respon suaminya. Dan yang menarik, si istrinya masuk, lihat suaminya tertidur, istrinya lihat tulisan suaminya. Dan istrinya tulis di sebelah kanan tulisan suaminya. Istrinya bilang demikian, memang ini tahun yang gak mudah buat keluarga kami. Dia bilang memang suami saya baru operasi batu empedu. Tapi puji Tuhan operasinya lancar. Dan suami saya tidak lagi mengeluh rasa sakit bertahun-tahun yang dia alami. Dikatakan juga memang betul suami saya keluar dari pekerjaannya karena pensiun. Tapi puji Tuhan suami saya sehat. Dia punya banyak waktu buat saya. Dia punya banyak waktu untuk keluarga. Dikatakan memang betul papa tercinta meninggal usia 95 tahun. Tapi saya puji Tuhan panjang umur. Papa tercinta meninggal dalam keadaan sehat tidak sakit. Bahkan sebelum meninggal beberapa tahun belakangan papa tercinta terima Yesus. Bahkan yang terakhir istrinya tulis lagi di sebelah tulisan suaminya. Betul mobil anak kami kecelakaan. Ditabrak oleh orang lain. Tapi puji Tuhan menurut polisi harusnya anak saya ikut mati. Tapi anak saya tidak ada luka satupun. Saya ngucap syukur ini tahun yang luar biasa buat kami. Dua orang yang berbeda. Yang suami melihat dari sudut pandang yang negatif. Sang istri melihat dari sudut pandang yang positif. Katakan amin. Saya mau bilang sama saudara, tergantung lihat dari sisi mana. Makanya penting dalam hidup ini. Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Sama-sama bilang sama saya tahu. Kapan? Sekarang. Bahwa Allah turut bekerja. Lagu sekolah minggu yang gak pernah saya lupa. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Kalau saudara sedang takut hari ini, saudara sedang khawatir, ingat kebaikan Tuhan. Setiap kali saudara menerima tubuh dan darah Yesus, saudara sedang mengingat kebaikan Tuhan. Setiap kali saudara mengangkat darahnya, menerima tubuhnya, saudara sedang mengingat kalau Tuhan mati saja mau buat kita. Apalagi untuk memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Tadi pagi Bapak Pendeta Aristo jam 8 berkhotbah sangat luar biasa. Mengenai Tuhan menagih ruang perjamuan bagi kita. Saya diberkati karena cara beliau membahas lain daripada yang lain. Dikatakan ruang perjamuan kudus bicara mengenai yang namanya penampian. Bicara yang namanya tentang keluarga, prioritas. Gak heran bahkan beliau cerita ketika sama Pak Pariaji terbang di pesawat. Perjamuan kudus setengah banyak orang angkat anggur, angkat wine. Dikira pramugari minta wine lagi gitu saudara. Ya kan perjamuan kudus, ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Yang pertama Alkitab katakan karena kebaikan Tuhan menjaga hidup saudara dan saya. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Ini kesukaan saya, because God's favor is working in me. Karena kebaikan Tuhan atau kemurahan Tuhan bekerja di dalam saya. Sama-sama bilang sama saya, kemurahannya ada dalam hidup saya. Mama saya punya lagu yang gak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih. Nama saya mau berapa kali lagu pasti nangis. Pengingatan akan kemurahan Tuhan. Dalam Matius, dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 dikatakan, surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life. Bahasa Indonesia bilang kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Tapi bahasa Inggrisnya menerjemahkan lebih tepat lagi menurut saya. Surely goodness
and mercy will follow me all the day of my life. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena the goodness of God, the mercy of God mengikuti saudara dan saya. Pak Pendeta, apa bedanya goodness and mercy? Kelihatannya sama deh, saya tulis dalam slide saya. Apa sih God goodness? God goodness adalah when God give me what I don't deserve. Kebaikan Tuhan adalah ketika Tuhan memberikan saudara dan saya sesuatu yang kita tidak layak terima. Secara matematikanya Tuhan gak layak saya di mimbar ini. Secara matematikanya Tuhan gak layak saya punya istri yang baik, anak yang lucu, orang tua yang luar biasa. Secara matematikanya gak layak saya berdiri di mimbar Tuhan yang suci dan kudus ini. Tapi karena the goodness of God, secara matematika saudara nggak mungkin achieve target. Secara matematika nggak mungkin perusahaanmu bisa survive. Secara hitung-hitungan nggak mungkin saudara nggak dipecat. Tadi saya ngobrol sama pemusik di sini. Dia bilang, bang, puji Tuhan bang. Semua di kantor pada dipecat, minimal gajinya dipotong setengah. Tapi puji Tuhan bang, saya bukan dipecat, malah diangkat jadi pegawai tetap, gajinya dapat full. Kalau bukan Tuhan apalagi bang. Saya dengar cuma bilang, God goodness, kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, ambruk. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. God goodness. Apa bedanya God goodness dan God's mercy? Kalau God goodness adalah sesuatu yang saya nggak layak terima. Kalau God mercy, when God doesn't give me what I do deserve. Kalau God mercy atau pengampunan Tuhan atau kemurahan Tuhan adalah sesuatu yang seharusnya saya terima, tapi saya nggak terima. Harusnya upah dari dosa mengakibatkan saudara dan saya berada di kayu salib. Harusnya upah dari dosa mengakibatkan saudara dan saya hidup dalam kutuk. Harusnya upah dari dosa, saudara yang berbuat dosa, kita yang salah, kita yang disalibkan. Tapi karena God's mercy, karena kebaikan Tuhan, Yesus yang disalibkan. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. Bukankah hal ini membuat kita menjadi percaya diri menghadapi tahun 2021? Yesaya 60 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Namun aku telah berkenan untuk apa? Mengasihani engkau. Sama-sama bilang sama saya, ini tahun perkenanan. Sama-sama bilang sama saya, perkenanan Tuhan ada atas keluargaku. Ada atas pekerjaanku. Ada atas hidupku. Amin. Tuhan berkenan mengasihani saudara. Tuhan berkenan memberkati saudara. Kita lihat satu ayat yang cukup panjang. Kita akan baca bergantian. Mazmur 103. Saya baca ayat yang kedua. Sudah baca ayat yang ketiga. Demikian seterusnya. Sedikitnya ada kurang lebih 10 kebaikan Tuhan dalam Mazmur ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan. Ayat yang ketiga saudara. Segala kesalahanmu dia yang, segala penyakitmu dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memangkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. 5. Sehingga masa mudamu menjadi. Ayat yang ke-6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ke-7 saudara. Ayat ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. 9 saudara, tidak selalu ia, tidak untuk selama-lamanya ia. Ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. 11 saudara. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. 4:13 sama-sama kita baca. Seperti demikianlah. Bagaimana cara menggambarkan goodness and mercy-nya Tuhan? Saya dapat ini
berdasarkan saya lihat-lihat, baca-baca. Goodness and mercy, kebajikan dan kemurahan shall follow me. Saya menggambarkan tentang kawanan domba. Saudara dan saya, kita katakan saudara saya ada kawanan domba. Kita adalah domba. Yesus adalah gembalanya. Domba mengikut gembala. Gembala jalannya di mana? Depan. Domba ngikutin gembala di depan. Selama domba ngikutin gembala di depan, everything's good. Tapi kadang-kadang domba tuh suka nakal. Domba suka keluar dari kawanan. Domba kalau sendiri pasti mati. Jadi domba keluar dari kawanan, nah di belakang ada anjing gembala. Biasanya 2 di belakang. Yang senantiasa cover up. Yang senantiasa protect. Jadi kalau ada domba yang mulai keluar dari kawanan, anjing gembala akan balikin ke kawanan. Kalau lagi ada domba yang mulai berhenti makan rumput sedangkan jalan, digonggong untuk jalan. Ini gambaran dari goodness and mercy. Tiap kali saudara dan saya mau keluar dari jalurnya Tuhan, dia akan kasih kebaikan. Dia akan jawab doamu. Supaya engkau, oh iya ya, Tuhan masih ada. Kau balik lagi. Tiap kali engkau mulai putus asa dan merasa kayaknya aku terlalu jahat, aku terlalu jauh dari Tuhan. Dia akan kasih mercy-nya. Belas kasihannya. Kau sadar aku dikasihi. Aku diciptakan untuk bukan jatuh dalam dosa, tapi untuk berkemenangan. Engkau kembali lagi dari Tuhan. Itu gambaran dari goodness and mercy-nya Tuhan. Yang senantiasa ngikutin kita dari belakang. Selama kita ikutin gembala agung kita, maka selama itu goodness and mercy akan senantiasa ngikutin. Sama seperti istri saya, ngurus anak saya Genesaret. Semua ibu-ibu toddler tahu ini. Semua ibu-ibu yang punya anak 1-2 tahun ngerti. Karena anak yang baru berjalan, anak yang baru berusaha atau belajar berjalan, dia akan ambil apa aja. Dia ambil, dia buang. Nah, mama dari ibu-ibu toddler ini akan jaga di belakang. Cover, ngelindungin. Tiap kali ada barang yang jatuh, dipegangin. Tiap kali ada barang yang dibuang, diambil. Tiap kali anak ini mau ngelakuin yang membahayakan dia, mamanya jaga. Papanya jaga. Dijaga pokoknya. Bukankah itu gambaran dari Tuhan kepada kita? Ada banyak hal yang kita nggak tahu. Anak saya mau turun ke tangga, pede aja dia nggak takut. Hampir jatuh, untung saya pegang. Tapi dia ketawa-ketawa, apa gitu. Dia nggak tahu kalau dia jatuh bisa benjol. Kadang-kadang kita gitu kan. Kalau aja Tuhan bukakan mata rohani kita, Tuhan kasih lihat semua rancangan-rancangan orang yang dirancangkan buat kita dan Tuhan batalin. Mungkin kita akan berlutut hari dan bilang, Tuhan, kalau Tuhan gak jaga hancur gua. Amin. Alkitab katakan demikian. Mazmur 78, 52, 53. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar sedang musuh mereka dilingkupi oleh apa? Oleh laut. Tuhan tuntun saudara dengan tentram sehingga saudara tidak gemetar. Saya teringat kisah suami istri. Sang istri sudah menikah dengan suaminya bertahun-tahun. Dan sang suami gak pernah kasih kado apapun. Suatu hari istrinya bermimpi. Mimpi yang menyenangkan buat suaminya. Dan buat dirinya maksud saya. Dan dia datang suaminya bilang, Pa, tadi malam aku mimpi, Pa. Mimpinya keren banget. Suaminya bilang, mimpi apa? Ini suami beritnya minta ampun. Semalam aku mimpi, Papa kasih aku kado. Kado yang bagus. Kalung yang besar dan berlian, Pak. Mahal, keren deh, Pak, keren. Kira-kira apa sih arti mimpi itu, Pak? Ini kan suami istrinya ini kode keras. Ya kan saudara. Terus suaminya bilang, oh itu ya? Ya udah. Kalau gitu nanti malam akan Papa beliin. Kamu akan tahu jawaban. Istri suruh, gitu Pak, Papa akan belikan. Iya, kamu akan tahu apa jawabannya. Istrinya seneng karena bertahun-tahun gak pernah dikasih berlian. Gak pernah dikasih kalung berlian. Singkat cerita, dia lihat suaminya pergi keluar, mau beli kado. Tambah seneng lagi. Wah, gila suamiku. Kasih aku kado berlian yang aku mau. Dan malam tiba, di situ deg-degan. Karena waduh, istriku, suamiku nih. Kasih aku kado, makasih dapat mimpi deh. Dan suaminya datang, suaminya bilang, Mah, nih kadonya. Aduh, makasih ya Pak, makasih ya Pak ya. Ketika dibuka, kadonya buku tafsir mimpi. Kan dia kan mimpi apa tanya, buku tafsir mimpi. Ini kalau jemaat jungkir balik semua di sini. Pada gaya, wah gitu kan, ada jemaatnya cuman kameramen yang ketawa.
Itu pun ketutupan masker. Kalau berharap sama manusia kecewa. Tapi kalau berharap sama Tuhan, kita nggak akan pernah kecewa. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang imam musik, teman saya bisa maju ke depan. Mengapa kita tidak perlu khawatir akan masa depan? Yang pertama, karena Alkitab katakan bahwa kenapa kita tidak perlu khawatir akan masa depan? Karena kebaikan Tuhan menjaga hidup saudara. Mengapa tidak perlu khawatir akan masa depan? Karena kemurahan Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita tidak perlu khawatir akan masa depan? Because God's glory is waiting for me. Karena kemuliaan Tuhan menunggu saya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. And I will dwell in the house of the Lord forever. Aku akan diam di rumah Tuhan selamanya. Ini gambaran tentang surga. Ini gambaran tentang kekekalan. Ini gambaran tentang rumah abadi kita. Surga. Alkitab katakan demikian. Dan aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Terjemahan Indonesianya. Roma 8 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pak Pendeta, ikut Tuhan berat ya? Memang. Pak Pendeta, jadi mulut Yesus berat ya? Yes. Karena untuk percaya Yesus, saudara gak perlu lakukan apa-apa. Cukup mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, engkau diselamatkan. Tapi untuk menjadi disciple, murid Yesus, harganya gak murah. Bahkan lebih dari mahal. Apa harganya? All of your life. Semua hidupmu. Semua. Untuk jadi disciple. Untuk cuma sekedar jadi pengikut, penggemar, gampang. Kalau penggemar kan, kalau yang dia suka menang, gua dukung. Kalau yang gak suka, kalah, ditinggalin. Tapi jadi disciple, jadi murid Yesus, it takes everything you have. Ambil semua yang kau punya. Penderitaan yang saudara alami hari tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi saudara. Para olahragawan ketika mereka berlatih di tempat mereka, ketika mereka naik ke podium dan menang, meraih kemenangan, selalu mereka bilang apa? Kerja keras dibayar lunas. Semua keringat mereka ketika mereka berolahraga, ketika mereka berlatih, mereka bilang ketika mereka meraih kemenangan, nggak sebanding. Ketika saya ambil S2, belajar, bikin tesis dan sebagainya, ketika lulus sidang, di wisuda, semua begadang sebagainya, nggak sebanding. Hari ini kau ikut Yesus, mungkin ada tantangan, mungkin ada rintangan. Dan kau bilang kayak berat banget ya. Tapi dibanding kemuliaan, surga yang Tuhan siapkan, nggak sebanding. Satu ayat terakhir, 2 Korintus 4, 17-18. Mengatakan demikian, saya baca ayat yang ke-17, saya baca ayat yang ke-18. Sebab penderitaan ringan. Keren banget nih Paulus bilang. Dibilang ringan. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami. Sama-sama bilang sama saya, bagi saya. Apa? Kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Udah kemuliaan kekal lagi. Yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi jangan lebay gitu. Apapun yang saudara sedang alami, Alkitab bilang ringan. Sedih sewajarnya. Patah hati sewajarnya. Khawatir sewajarnya aja udah gitu. Karena ini Alkitab yang penderitaan ringan. Ayat 18 sama-sama kita baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah apa? Kekal. Arahkan pandanganmu kepada surga. Arahkan pandanganmu kepada Kristus Yesus Tuhan. Hadapi hidup ini jangan lebay gitu. Ya memang hidup ini gak mudah. Perkara-perkara yang besar serahkan sama Yesus akan menjadi mudah. Perkara yang kecil dengan Yesus lebih lagi gak kerasa. Ada banyak orang terlalu gimana gitu. Seakan-akan kayak gak ada Tuhan. Doa saya sebagai hamba Tuhan agar melalui kejadian-kejadian yang sedang terjadi hari-hari ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tutup dengan cerita yang
saya dengar dari teman saya, suatu hari ada seorang supir taksi nyetir. Itu dia hari pertama jadi supir taksi. Dia nyetir, penumpang pertama naik. Dan penumpang pertama bilang, Pak, ke suatu tujuan ya. Mereka sepakat. Di tengah jalan, penumpangnya pengen pindah tujuan, ingin beli makanan. Karena satu dan lain hal, ini penumpangnya colek atau tepok punggung supirnya. Pak, gitu. Kaget supirnya. Wow, gitu, saudara, hampir mau nabrak. Wih, sampai penumpangnya bilang, Pak, gimana sih? Cuman dicolek aja kok hampir mau nabrak gitu sih. Kok heboh banget sih? Aduh maaf Pak, saya baru jadi supir pertama hari. Loh Bapak belum bisa nyetir? Saya udah puluhan tahun jadi supir Pak. Gitu. Loh kok kaget banget? Iya Pak, karena puluhan tahun saya jadi supir mobil jenazah Pak. Belum pernah ada yang colek saya selama ini Pak. Bapak orang yang colek pertama kali katanya. Ini ada jemaat jungkir balik semua nih kalau ada. Itu lebay namanya. Too much. Ada orang putus cinta, weh nangisnya kayak udah dunia berakhir. Ada orang, saya tahu emang gak mudah. Tapi percaya Tuhan pelihara. Percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Percaya, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong. Kalau dulu Tuhan bela, hari ini Tuhan pasti bela. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bangkit berdiri dalam hadirat Allah. Pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu. Pegang tangan anak-anakmu. Bukan datang sendiri. Kalau tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kita datang sama Tuhan dalam sikap ucapan syukur. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik, baik. Sekali lagi dengan iman percaya, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa pelihara. Sambil angkat tanganmu Tiberias, katakan dia baik, ku yakin dia selalu dia baik bagiku. Mari sama-sama dengan iman percaya, lewati badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik-baik. Lebih sungguh lagi Tiberias, bawa hatimu lewat badai cobaan, badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik-baik. Lebih sungguh lagi lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku.
Sama-sama kita angkat lagu dari awal. Sebagai iman percaya saudara, ku tahu Bapa pelihara aku. Ku tahu Bapa, amin, pelihara. Angkat tanganmu bilang dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Sekali lagi jemaat Tuhan, bersama dengan rekan saya Pendeta Reza. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagi setiap saudara dan saya. Dia baik bagi keluargamu. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik. Mari sama-sama angkat hatimu lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Setiap mata tertutup, setiap kepala tertunduk, setiap hati terkoneksi sama Tuhan. Pemahaman tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencananya akan membuat kita mampu menatap tahun ini. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus baik akan membuat kita kuat menghadapi badai pencobaan. Pemahaman pengertian bahwa kemurahannya ada dalam setiap langkah orang percaya akan membuat kita percaya menatap hari depan. Saya tahu ada beribu satu alasan untuk kita takut dan khawatir. Saya tahu pandemi ini banyak mencuri damai sejahtera orang percaya. Saya tahu gempa yang baru kita dengar, longsor yang baru kita dengar, banjir yang baru kita dengar, membuat kita kehilangan pengharapan. Tapi hari ini taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu dan bilang, Tuhan, terima kasih telah mengingatkan aku bahwa Engkau baik. Terima kasih bahwa firman-Mu mengatakan kebajikan, kemurahan akan mengikuti hidupku. Aku tahu bahwa arti ayat ini bukan berarti sebagai orang percaya bebas dari masalah. Tapi sekalipun ada masalah, Tuhan akan memastikan masalah akan diubah untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin hari ini kau sedang terbaring sakit karena dokter vonis engkau COVID-19. Mungkin hari ini kau baru dipecat dari pekerjaanmu karena pengurangan karyawan. Atau bahkan mungkin hari ini engkau mendengar kabar suamimu pergi dari rumah. Atau bahkan mungkin hari ini engkau mendengar kabar ekonomimu hancur, tokomu hancur. Engkau boleh datang dengan berbagai macam cerita yang berbeda tapi kurang lebih masalahnya sama. Hari ini angkat tangan dan bilang, aku tahu Allah turut bekerja. Bilang sama Tuhan, aku tahu melalui COVID ini Allah turut bekerja. Melalui pemecatan di kantor Allah turut bekerja. Melalui kekurangan yang aku alami Allah turut bekerja. Melalui keadaan yang aku hadapi Allah turut bekerja. Sebagai hamba Tuhan, gantungkan imanmu bukan kepada perihal hal-hal lahiriah. Tapi gantungkan imanmu kepada hal-hal batiniah. Kepada kerajaan surga. Tapi penderitaan yang kami alami adalah penderitaan yang ringan. Dibanding dengan kemuliaan kekal. Melebihi segalanya sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Kami memperhatikan yang kekal karena yang kekal. Yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau ini doa saudara, angkat tanganmu dua dengan keluargamu. Tutup matamu. Angkat lagu ini bersama dengan rekan-rekan para worship leader. Ku tahu Bapa pelihara, Dia baik. Dia baik. Angkat lagu dari awal. Sama-sama Tiberias katakan. Ku tahu Bapa peliharaku. Di tengah pandemi COVID-19. Kami katakan Dia baik. Katakan ku yakin. Di tengah kekhawatiran, di tengah masalah dunia, kami katakan Dia baik bagiku. Mari
Sama-sama Tiberias dengan iman percaya lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Sekali sama-sama lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami akan senantiasa tetap menyatakan bahwa Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang telah kami terima pada siang hari ini Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu akan senantiasa berakar, bertumbuh, bahkan berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami cakap sebagai pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Mantarkan setiap firman-Mu Tuhan dalam meluh hati kami yang terdalam di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap berkat bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Perintah Gideon Simanjur Tuhan berkati bersama dengan keluarga besar, diberkati senantiasa, berikan yaitu berkat-berkat yang melimpah, dan Kau pakai lebih lagi dalam pelayanan yang Kau pakai secara luar biasa, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami siap bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu, seperti hal yang Kau telah terlebih dahulu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh juga memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati setiap tangan yang memberikan, Kau gantikan berlipat-lipat kali ganda. Berkati mereka dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan, bahkan masa depan mereka, studi mereka diberkati berhasil. Kami diangkat naik, tidak akan pernah turun jadi kepala bukan ekor. Inilah persembahan kami Tuhan. Juga kami siapkan hati kami sambut tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan pasti dinyatakan bagi setiap kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan kita Yesus Kristus.